Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Memasuki bulan puasa, kenaikan harga barang kebutuhan pokok kian meningkat tentunya. Untuk itu, pengeluaran di saat Ramadan memang terkadang lebih besar dibandingkan di bulan-bulan lainnya. Tapi tidak sedikit juga masyarakat yang akhirnya tergiur menggunakan pinjaman online demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Belum lagi nih akan kebutuhan mudik nanti atau pulang kampung yang juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun tidak sedikit masyarakat yang terjerat pinjaman online hingga tak mampu membayarnya. Tak sedikit pula juga dari mereka yang merasa frustasi bahkan mengakhiri hidupnya. Bagaimana sebenarnya pandangan Islam mengenai pinjaman online ini? Untuk itu langsung sajalah kita coba tanyakan ke ahlinya, pada pakarnya juga gitu. Ini sudah hadir di studio, alhamdulillah ada Profesor Dr. Syafi'i Antonio. Beliau ini pendakwa, penceramah, sekaligus juga pakar dan praktisi keuangan syariah. Begitu ya Prof, selamat pagi. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Alhamdulillah, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Prof, izin Prof, saya mau baca satu artikel berita ya. Ini per Februari, Satgas Waspada Investasi atau SWI, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, menemukan 85 platform pinjol ilegal atau naik ketimbang tahun atau bulan sebelumnya berjumlah 50 pinjol ilegal. Modus salah transfer menjadi salah satu cara pelaku pinjol untuk menjerat korban. Modus baru lagi nih, Prof. Ya, jadi pinjol online ini merupakan satu fenomena harus kita waspadai. Benar. Adanya kebutuhan dari masyarakat, memang ada dua. Ada kebutuhan produksi, ada kebutuhan konsumsi. Kalau sesungguhnya kebutuhan produktif, misalnya untuk buka warung, untuk catering, untuk usaha. Dalam artian modal itu. Dalam artian modal itu sesungguhnya masih bisa dibenarkan. Karena sejatinya ini adalah pinjaman jangka pendek. Waktunya kadang-kadang hanya beberapa minggu, demikian juga hanya 1-2 bulan. Dibenarkan meskipun ini pinjaman online? Pinjaman online yang legal ya. Yang legal. Okay. Yang ilegal apapun tidak boleh. Siap. Karena ilegal. Okay. Jadi kita bicara yang legal dahulu. Kalau yang ilegal itu sebenarnya udah masuk ranah pidana. Oke. Jadi ditanyakan tentang motif ya. Karena ada kebutuhan, needs di situ. Ada need di situ, maka orang pergi kepada pinjaman online. Ada pinjaman yang nanti peer to peer, ada lagi nanti ke perbankan. Nah, pinjaman online ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di antaranya adalah penyelenggara pinjol ilegal. Nah, ini memang dari tahun ke tahun angkanya itu naik terus. Oke, misalnya di tahun 2021 itu yang ditutup itu mencapai, tadi 2020 maaf, itu yang ditutup mencapai 800 lebih. Tahun 2020. Aplikasi berarti ya? Aplikasi ilegal. Yang ditutup tahun 2021 itu mencapai sekitar 600. Nah, tahun ini itu kurang yang ditutup sekitar 155. Jadi yang tadi Mas sampaikan itu merupakan bagian. Jadi ada 800 yang ditutup, ada 600. Ini berarti kan ribuan. Iya. Kenapa orang datang ke pinjol walaupun itu ilegal? Pertama, ada kebutuhan yang mendesak. Tadi ya. Banyak sekali teman-teman kita itu butuhnya itu hanya 1 juta, 2 juta, dan memang itu adalah ranah yang diberikan oleh pinjol ilegal ini. Kenapa orang datang ke pinjol ilegal? Karena memang cepat dan praktis serta tidak perlu jaminan. Nah, ini yang membedakannya dengan lembaga keuangan dan perbankan. Pertama, ada jaminan. Yang kedua, ada BI checking. Demikian juga ada persyaratan-persyaratan yang pastinya dia tidak bisa memenuhi. Nah, pinjaman online ilegal ini itu membabat habis semua syarat-syarat ini. Dia hanya dibutuhkan KTP sama KK. Nampak menjadi solusi padahal. Nampak menjadi solusi padahal itu adalah menjerumuskan. Kosmetik gitu. Oke. Nah, jadi karena prosesnya begitu mudah, prosesnya begitu cepat, jadi ini merupakan sebagai satu way out, sebagai satu solusi bagi mereka. Nah, Ramadan ini mereka itu didorong oleh kebutuhan untuk mudik, kebutuhan untuk memenuhi tren ini. Jadi sesungguhnya motifnya itu kadang-kadang kurang sehat. Mudik itu kan ada dua, ada ingin membantu keluarga. Oke, kalau membantu sanak saudara, ada yang sekolah, ada yang sakit, itu bagus, mulia. Tapi juga ada mudik untuk show off. Nah, ini yang agak bahaya. Ada tuh yang begitu, Prof. Itu sangat bahaya. Ada tuh yang begitu, Prof. Jadi ingin memaksakan sewa mobil, memaksakan sewa motor, memaksakan beli TV, baju baru, dianggapnya dia merantau dan sukses.
Nah, inilah yang sangat berbahaya. Dia ini sudah termasuk dalam tanda petik satu show off, dua takabur, dan dia membohongi diri sendiri. Makanya nanti ketika dia balik dari mudik, yang ada adalah masalahnya adalah hutang. Oke. Sementara biasanya yang pinjam di pinjol online ini mereka tidak punya pendapatan tetap. Oke, itu yang bahaya. Jadi dia tidak punya stream of revenue, tidak punya bumper untuk membayar balik. Akhirnya terjadilah penggulungan. Oke. Untuk menghindari ini memang diperlukan satu edukasi yang lebih gencar. Dibutuhkan satu uswah hasanah bagaimana mengelola kebutuhan. Banyak sekali tata caranya yang harus kita sampaikan. Misalnya prioritaskan kebutuhan itu dari yang utama kepada yang sekunder, kepada yang tersier. Ini kalau seandainya nggak penting-penting banget, jangan dibeli gitu loh. Oke. Nah, kemudian kita juga harus menghindari gaya hidup yang hedon lah gitu. Hedon dalam pengertian orang-orang kecil itu belum apa-apa beli rokok, belum apa-apa ganti handphone, belum apa-apa ganti sepatu. Itu kalangan kecil tuh. Yang kalangan besar mereknya lain. Flexing gitu misalnya. Tapi terkadang begini, Prof. Terkadang mereka berpikirnya adalah ini setahun sekali nih momen Lebaran begitu. Mungkin syahwat loh. Iya betul. Menyingkirkan berbagai pertimbangan yang ada gitu biasanya, Prof. Tapi pinjol online ini bukan hanya Ramadan saja. Betul. Tetapi di hari-hari biasa pun marak. Nah, di Ramadan bertambah-tambah. Betul. Nah, salah satu salah satu sebabnya itu karena Ramadan dianggap harus ada makanan, harus ada buah-buahan tambah. Justru kan esensi daripada Ramadan adalah as-saum atau al-imsak. Al-imsak min kulli muftiratin min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Wa huwa iktisadi. Jadi inti daripada puasa itu adalah menahan diri. Menahan diri dari makan, dari minum, dari syahwat, dan menahan diri dari konsumtif sesungguhnya itu. Yang tadinya makan 3 kali jadi 2 kali. Ya kan? Yang tadinya biasa ngemil di tengah hari sekarang tidak ngemil. Dan kemudian di ujungnya pun ada perasaan iba, perasaan sayang kepada orang yang tidak mampu. Jadi dia sharing. Nah, sesungguhnya itulah yang harus kita upayakan, bagaimana menahan diri ini, al-imsak ini muncul. Nah, ketika dia memaksakan diri pinjam dari pinjol, itu sebenarnya bertabrakan dengan semangat utama Ramadan dan saum itu sendiri. Nah, kan dalam Al-Quran juga banyak wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dalam surat Isra ayat 26-27. Berikanlah hartamu sebagainya untuk kerabat, orang yang fakir miskin, dan dalam yang perantauan perjalanan. Ini sesungguhnya semangat mudik, membantu kerabat, membantu fakir miskin, dan membantu yang dalam perjalanan. Tetapi kata Tuhan, wala tubadzir tabdzira, jangan engkau mubazir. Jangan engkau memaksakan diri untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan. Seperti itu. Nah, ini semangat mudik itu sesungguhnya ada dalam Al-Quran. Membantu saudara kita yang di kampung, yang miskin, yang kurang mampu. Tetapi kalau tidak bisa, di Al-Isra ayat 28 dikatakan, jikalau kamu tidak bisa, wakulahum kaulam maisuro. Jikalau kamu tidak bisa, jangan paksakan diri, sampaikan dengan kata-kata yang baik. Ya, ini luar biasa. 26, 27 itu untuk membantu, 28 untuk mengatakan jikalau nggak bisa, sampaikan dengan senyum, sampaikan dengan kata-kata mulia. Nah, jangan paksakan diri, karena orang tua kita juga akan memahami jikalau memang kita nggak mampu, kamu beresin dulu deh untuk kamu, untuk anak kamu, untuk sekolah kamu, kuliah kamu, gitu kan. Di kampung masih bisa oke. Jangan mentang-mentang kamu dari rantau pulang dibawa motor baru, sewa mobil, padahal itu flexing semua. Iya, benar-benar. Jadi sepatunya udah keren gitu kan. Itu flexing semua. Itu kan itulah yang dilarang. Dan itu bertetangga dengan semangat Ramadan, semangat puasa. Dan yang tadi niatannya baik justru malah jadi mudorot, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain ya. Baik itu ada jikalau itu untuk produktif. Jikalau itu konsumtif, itu tidak baik. Prof, ya. Sebetulnya bagaimana cara masyarakat ya, terutama mungkin umat muslim saat ini yang tengah khusyuk menjalankan ibadah Ramadan,
tidak terusik ya dengan yang tawaran-tawaran seperti itu, apalagi kalau misalnya udah ada tawaran seperti itu muncul tuh kan, wah ini akhirnya saya bisa mudik dong kalau kayak gini kan gitu. Yang Karena sudah ada modalnya, meskipun itu menyesatkan juga ujung-ujungnya buat dia. Banyak institusi-institusi baik itu pemerintah maupun swasta sudah menggelar pendaftaran mudik gratis dan lain sebagainya. Artinya kan sebetulnya banyak cara lain gitu ya. Oke. Cara yang paling baik, kita kan ingin Ramadan ini ingin mensucikan diri, mensucikan hati, mensucikan harta. Jadi kalau saran saya, kalau kita dapat uang yang nggak jelas dari mananya, pertama jikalau itu adalah pinjol ilegal, jangan dibalikin. Karena ketika dibalikin kita harus mengisi aplikasi, mengisi data. Nah, ketika mengisi aplikasi, mengisi data, nanti akan disedot semua data kita, di scam. Foto kita, kemudian kerabat kita, semua ada di dalam handphone kita tuh akan diambil. Nah, yang paling baik kalau kita dapat biasanya itu ratusan ribu aja, maksimum 1 juta gitulah. Lebih baik disodakohin aja, jangan dimakan. Disodakohin karena ini uang yang tidak jelas. Nanti memang yang paling baik itu dibalikan, tetapi ada satu madorot yang lebih besar, yaitu kita akan kena scamming, data kita, galeri kita semuanya akan diambil. Karena pengembalian itu harus mengisi data diri. Harus mengisi data. Nah, yang kedua, bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya, semangat Ramadan ini, semangat saum, semangat imsak, itulah yang harus kuat. Menahan diri dari konsumsi yang belum waktunya, menahan diri dari sesuatu yang mungkin ini terlalu mewah buat saya, ada yang lebih butuh di kampung, orang tua, adik, kerabat. Cara yang ketiga adalah kalau terpaksa banget kita harus pinjam, carilah yang legal. Carilah yang legal dan carilah yang syariah, jelaskan. Kalau yang semangat dengan syariah kan ya. Nah, kemudian kalau sudah kita terjerat dalam pinjaman, ada beberapa strategi. Pertama, strateginya cari yang paling murah bunganya. Kalau kita sudah terjerat nih dari yang bunga mahal atau yang tinggi, kita pindah ke yang murah. Tapi selama legal nih ya. Ini sekian persen, ini di bawahnya. Pindahkan ke yang murah. Misalnya kartu kredit itu adalah kredit mahal itu. Bisa sampai 42%. Nah, pindahlah misalnya kalau ada fasilitas KUR atau fasilitas bank syariah lainnya, itu kan lebih murah. Jadi dari pinjaman yang berbiaya mahal ke pinjaman yang berbiaya murah. Hijrah. Dari yang waktunya mepet hanya bulanan ke yang lebih panjang, sehingga kita bisa bernafas 1 tahun, 2 tahun itu loh. Jadi dari yang mahal ke yang murah, dari yang mepet ke yang senggang. Yang berikutnya, prioritaskan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Tidak akan pernah selesai semua karena ada yang disebut dengan kebutuhan, ada keinginan. Betul. Nah, caranya kebutuhan itu jelas, sandang, pakan, pangan, kemudian juga telekomunikasi, transport, kesehatan. Kalau ingin itu, ingin ini, ingin itu nggak bakal selesai. Nah, kemudian cara yang berikutnya adalah letakkan dahulu pendapatan. Pendapatan saya 5 juta. Nah, seluruh pengeluaran diturunkan di bawahnya gitu, Mas. Jangan dibalik. Kalau pengen ini, pengen itu, di bawahnya itu nggak cukup itu. Jadi dibalik. Saya jadi sesuai dengan pendapatan yang ada. Pendapatan 4 juta atau pendapatan 10 juta atau pendapatan berapapun di atas dulu tuh. Saya pendapatannya cuma 4 juta. Saya pendapatnya 5 juta. Udah segitu dulu. Berarti makannya, telekomunikasinya harus cukup. Gitu, berarti kalau makan di restoran nggak boleh sering-sering, sekali boleh. Kalau enggak itu ngabisin semua. Nah, telekomunikasi, saya, istri, anak masuk gitu, ke transportasi gimana. Nah, usahakan juga yang paling bagus itu kan di situ ada komponen membantu orang tua. Komponen harus menabung. Kalau komponen mudik juga masuk di situ. Nah, jadi mudik itu jangan dibebankan 1 bulan, tapi dibebankan 1 tahun gitu loh. Nah, itulah namanya financial planning, perencanaan keuangan. Ya semua juga harus pakai ilmunya. Tuh ya. Harus pakai ilmunya. Kalau nggak pakai ilmunya nanti error. Jadi saya ulangi ya, mudik jangan direncanakan dalam 1 bulan, tapi rencanakan dalam 1 tahun. Nah, ketika 5 juta ditebar dalam 12 bulan, insya Allah cukup. Walaupun gaji kita itu 15 juta, tetapi ingin itu nggak bakal cukup. Karena ketika angka itu naik, jasnya juga naik.
sepatunya juga naik, parfumnya naik, handphonenya naik. Jadi nggak bakal pernah cukup itu, Mas. Iya. Walaupun 100 juta pendapatan, liburnya naik ke luar negeri. Udah gitu, karena 100 juta nggak mau ekonomi kelas. Akhirnya nggak cukup juga itu. Nah itulah Alamiah itu ya. kata Rasulullah SAW. Laula ana li ibni adam mawadiyani min zahab labtago salisan wala yamlau fama ibni adam ila turab. Kalau anak Adam ini dikasih emas bukan 2 kilo, 2 lembah. Lembah 1 emas, kata dia pasti dia minta lembah yang kedua. Ya. Dan itu yang terjadi dengan koruptor di negeri sudah triliunan Udah masih ini. terus. Itu kata Rasulullah SAW, manusia itu nggak, walaupun dikasih 2 lembah dia nggak bakal cukup. Pengen terus udah HPH punya 1000 hektar di Kalimantan, pengen 2000. Naluriah lah itu ya. Terus gitu, Ya, naluriah ya. terus gitu loh. Sudah tambang batu bara, pengen nikel, pengen silika, pengen ini terus gitu. Jadi strateginya tadi. Seterusnya. Jadi kata Rasul nggak bakalan berhenti tuh keinginan itu sampai mulutnya penuh dengan tanah. Artinya sampai meninggal dunia. Nah jadi memang kalau kita punya income berapapun tidak dikontrol oleh semangat saum, semangat menahan diri, itu nggak bakal pernah cukup. Itu dia, Nah menarik. jadi dari yang mahal ke yang murah, dari yang pendek ke yang panjang, prioritaskan. Nah kemudian upayakan menutup pinjaman Baik. itu dengan mitra dengan saudara atau dengan kerabat yang tanpa Baik. ada bunganya. Ketimbang sama orang yang justru nggak kita kenal. Yang Betul, lebih seperti kenal itu. ya. Baik, Insya menarik Allah. nih. Jadi nanti pulang dari mudik langsung tuh prioritasnya Oh, nabung. pulang dari buat- mudik? Pulang dari prioritasnya nabung untuk mudik tahun depan gitu, Vi. Oh ya kalau nggak cukup untuk mudik deh ya bener itu. Bulan pertama sampai bulan 11 siapin, bulan 12-nya Iya, baru mantap mudik gitu ya Prof ya. Sip. Terima Siap. kasih banyak Prof Safi Sama-sama. Antonio, luar Makasih, Prof. biasa. Sama-sama. Waktunya. Pencerahan untuk kita Alhamdulillah. semua. Hati-hati Jadi- dengan pinjol ilegal pokoknya ya.